lagunya Lati kan ada bahasa Jawanya nih Mbak, ya kan? Ya. Itu ya. siapa yang buat bahasa Jawanya Mbak? Aku sama sekali nggak pernah ikut kelas acting, tapi aku pernah ikutan casting. Oh ya, apa? Ya, Serius? waktu itu GGS Mencari Bintang. Maaf kalau semuanya sering berbuat salah, terus bikin tersinggung atau pokoknya tersakiti gara-gara lisan dan perlakuan. Halo sahabat Kompas.com, saya Firda Reporter Hype. Akhir-akhir ini tengah viral lagu berjudul Lati dari Weird Genius featuring Sarah Fajira. Kali ini saya berkesempatan untuk mewawancari Sarah Fajira. Mau tahu seperti apa perjalanan karirnya? Yuk ikutin wawancaranya berikut ini. Halo Mbak Sarah. Hai. Apa kabarnya Mbak? Baik-baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini lagi di Surabaya Mbak? Apa di Jakarta? Lagi di Surabaya. Baik. Gimana nih Mbak perasaannya nih? Video Mbak yang Lati ini udah 58 viewers. Aku lihat tadi malam sih 58 ya. Mungkin sekarang udah naik lagi. Wow, keren banget. Tadi pagi udah. Tadi pagi berapa? Dicek sama mama aku udah 59. Oh. Udah makin tinggi ya? Iya. Ini Mbak sebelum seneng banget kayak ini beneran nih. Beneran dong. Oke, sebelum kita masuk ke materi lagu Latinya, aku mau nanya nih. Mbak Sarah nih dari kapan suka nyanyi gitu? Terinspirasinya dari siapa? Boleh diceritain? Yang pasti inspirasi pertama kan dari orang tua ya, karena orang tua itu sama-sama musisi. Jadi mamaku tuh dulu penyanyi, papaku pemain keyboard. Dan aku mulai nyanyi itu memang udah dari kecil sih, kelihatan ini. Kelihatan ada bakat nyanyinya gitu ya? Ada bakat nyanyinya gitu. Di kelas 3 SD aku ikutan kegiatan sekolah, ngeband gitu-gitu. Pokoknya sampai SMA pun tetap ikut kegiatan-kegiatan nyanyi juga. Dan di tahun 2015 mulailah aku untuk meniti awal karir. Berarti itu bukannya awal karir itu Mbak Sarah jadi rapper ya? Bukan penyanyi kan? Rapper gitu. Pertama itu aku penyanyi. Oh, penyanyi. Jadi gini, ini ada ceritanya begini. Aku kan di tahun 2015 aku punya band hip hop R&B dan di situ ada rappernya. Jadi kita tuh kayak ada bagiannya sendiri-sendiri gitu. Kebetulan dia ya ada rappernya. Nah, di kapan itu dia milih keluar dari band. Akhirnya nggak ada yang rap nih. Sedangkan lagu yang kita bawa ini dominan rap semua. Akhirnya aku yang menggantikan posisi rappernya. Berarti itu kalau misalkan awalnya kan 2015 ya, itu biasanya Mbak Sarah nyanyinya tuh di mana aja gitu? Dulu aku tuh mulainya kafe, di klub. Di kafe. Selama setahun sampai 2016. Berarti ini dari orang tua ya inspirasi. Ya, inspirasi. Kalau artis inspirasinya Rihanna. Wow, keren banget deh. Nih, Mbak, boleh ceritain nggak nih awal keterlibatan Mbak Sarah dengan project Music Weird Genius itu gimana awalnya? Jadi gini, pertama itu aku diajakin satu project sama Bang Eka Gustiwana di Tersimpan di Hati. Kebetulan dia lagi berkunjung ke Surabaya nih, karena dia kan lagi tur album Sounds of Java. Kebetulan dia di Surabaya. Dia lagi nyari nih penyanyi lokal dari Surabaya gitu. Dan waktu itu kan ada Prince Hussein juga. Dia juga dalam bagian Tersimpan di Hati. Nah, Prince Hussein ngerekomendasikan aku ke Bang Eka. Akhirnya diajaklah aku sama Bang Eka. Setelah manggung-manggung terus sama Bang Eka, akhirnya aku diajakin deh manggung bareng Weird Genius selama hampir 2 tahun ya aku bareng-bareng sama Weird Genius. Dan di tahun 2020 jadilah Project Lati.
Wis. Itu nih kan naskah apa lirik lagunya Lati kan ada bahasa Jawanya nih Mbak, ya kan? Ya, Itu ya. siapa yang buat bahasa Jawanya Mbak? Aku. Oh kamu. Oh my God keren. Mm-mm. Mantap. Baris Ya di awal itu Warsawa. aku yang buat. Oh Tapi kalau oke di oke. baris yang kedua itu aku ambil dari peribahasa pepatah Jawa kuno. Hmm. Kalau misalkan ada nggak sih Mbak kesan tersendiri gitu bisa gabung featuring sama Weird Genius di lagu Lati ini. Kesannya itu apa? Kesannya adalah Seneng nggak sih? apa ya? Ya senang. Seneng. Terus aku merasa kualitas diriku jadi bertambah. Hmm. Terus pengetahuanku bareng mereka juga bertambah, pengalaman makin Pengalaman. bertambah juga. Terus chemistry-nya dapet juga gitu kan, sering bertukar pikiran, Iya. terus banyak deh, banyak Banyak banget. kesannya. Oh, oke. Kalau nih, sekarang kan viral banget nih Mbak, nama Mbak Sarah Fajira di mana-mana ini pasti pada ngomongin, ya kan? Ada nggak sih banyak tawaran-tawaran kolaborasi yang datang ke Mbak Sarah tuh banyak nggak setelah Banyak, ini? Banyak. Wow. banyak, banyak. Siapa aja tuh Alhamdulillah Mbak? banyak. Salah satunya dari divanya Indonesia, Wow. Mami Titi DJ. Wah, itu gimana awalnya kok bisa diajak kolaborasi gimana ceritanya? Jadi waktu itu Mami Titi tuh lagi apa? Mungkin dia lagi ini loh, bantu promosiin Ah, ya masker temennya masker itu. kan. Oh iya 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 Nah, iya iya. dia Iya. bikinnya di TikTok, terus pakai lagu Tati. Lati. Heeh. Terus habis Hmm. itu aku dikasih tahu sama temanku. Temanku kebetulan temanku ini juga temennya Mami Titi kan. Terus aku cek, gila sih. Sampai Mami Titi ikutan bikin Iya dong. iya. Akhirnya aku komen, Hmm. terus aku repost gitu kan. Ih keren banget gitu. Gak taunya sama Mami di respon DM-ku dibales, "Sarah, aku ngefans banget sama Oh kamu." my Aku God. kayak, "Hah? Serius nih? Seorang aku yang seperti ini dia ngefans sama aku." Kayak harusnya kan aku yang ngomong gitu ya. Nah, Mami Titi ini kan sempet jadi juri tamu waktu aku Hmm. ikut kompetisi Just Duet kan. Nah, aku kira mungkin dia agak lupa atau gimana gitu ya. Ternyata dia dong yang ngingetin, "Kamu inget gak waktu aku jadi juri tamu di kompetisi ngeliat kamu nyanyi gini-gini?" Aku sampai, ya ampun, ini Mami Titi yang inget dong. Berarti pernah ketemu ya dulu ya, cuman Mbak Sarah nggak ingat. Nah, Oh, oke. pernah. Loh, bukan aku yang nggak ingat, aku selalu ingat. Kalau ingat, cuman mungkin ada bayangan-bayangan gitu. Heeh. Terus gimana tanggapannya pas diajak mau kolaborasi sama Mbak Titi sama divanya Indonesia? Seneng banget. Secara kan Mami Titi ini kan Hmm. diva ya, siapa yang nolak? Mau Itu banget. udah sampai mana tahapannya? Ini Masih masih di musik sih, masih di oh musik. masih di musik. Boleh Musik bocorin tuh nggak? musik itu Dikit. udah jadi. Jangan dong, masih rahasia Oh, dong. Ditunggu aja ditunggu biar aja. Oke, surprise. siap. Nih, kan banyak banget nih sekarang ya, Mbak. Cover-cover Mhm, lagu Lati gitu ya, dari video make up, banyak banget tuh di mhm. TikTok. Itu gimana, Mbak? Tanggapannya tuh? Seneng banget pasti kan? Oh ya jelas kalau seneng Nah, tuh udah pasti. Terus aku tuh ngelihatnya kayak, wah orang-orang ini bener-bener antusias ya menyambut Lati sampai bikin bikin challenge-nya hmm, juga, terus sampai apa, bikin dance, terus bikin cover, segitu kerennya gitu. Kayak aku, wow, berpenga segini berpengaruhnya ya iya gitu iya ya. iya. Iya. Alhamdulillah banyak yang suka gitu. Hmm. Jadi kayak ada apa ya, ada Ada rasa kesenangan kesenangan sendiri, tersendiri iya gitu. iya benar benar benar. Heeh. Kalau Mbak Sarah sendiri ikutan nggak itu? Aku nggak Nggak sejago make up? mereka. Aku bikin makeup Oh iya ala iya, aku bikin. sendiri, Oh ada gitu. di YouTube channel Mhm. aku, bisa ditonton ya guys. Tapi tapi ya nggak sejago mereka. Ya aku ala kadarnya Hmm. aja, Hmm. nggak bagus ya kayak ya biasa aja kalau menurut aku. Kalau misalkan nih, rencana karir ke depan nih tetap mau jadi seorang penyanyi atau mau terjun ke dunia akting gitu misalnya?
Aku Pernah sih kan? pengen Iya, iya, iya. jadi penyanyi. Eh, Tapi kalau seumpamanya untuk ke dunia acting, acting, kalau hoki sih nggak masalah ya. nggak masalah. Pernah Mau nggak ikut mau banget. pernah nggak ikut-ikut kelas acting gitu atau audisi acting gitu pernah nggak? Aku sama sekali nggak pernah ikut kelas acting, tapi aku pernah ikutan casting. Oh ya, apa? Ya, Serius? waktu itu GGS Mencari Bintang. Geges ganteng-ganteng serigala. Ya, Iya. iya ganteng-ganteng serigala Oh mencari my god. bintang. Kebetulan kan lagi di Oh. Surabaya tuh, Hmm. audisi Iya, Surabaya. iya, iya, iya. Alhamdulillah kepilih 20 besar se-Surabaya. Hmm. Tapi setelah itu udah nggak kepilih. Udah enggak lagi. Paling ya bantuin temen bikin tugas Hmm. kuliah kan. Ya itu sih. Oke. Kalau dari Basarnya sendiri nih, ada nggak sih Mm-mm. penyanyi yang pengen banget diajak kolaborasi gitu? Siapa gitu Hmm. penyanyi? Rihanna. Kalau oh iya jelas dong. Boleh Boleh, mimpi kan boleh, nggak boleh apa-apa dong, kan? boleh banget. Kan siapa tahu kan bisa, Iya. pasti sih. Kalau di luar sih aku pengen sama Sabrina Claudio, sama Oh. Lolo Zoai. Aku ngefans Hmm. banget sama mereka. Apalagi mereka itu influence aku juga kan. Hmm. Kalau di Indo tuh aku pengen pengen sama salah satunya Mami Titi Iya, ya. iya, iya. Niki Zevanya kali ya. Nadine Amiza. Pasti bakal keren banget kalau kalian berkolaborasi. Wah. Nah, Hmm. kalau sekarang ini nih Mbak, ada nggak sih single-single yang atau single atau album gitu yang sedang digarap dari Mbak Sarah sendiri? Kalau sekarang sih aku lagi single dulu ya, single Hmm. dulu. Insya Allah mau aku usahakan untuk album. Kalau semuanya belum bisa album, mini album. Kalau belum bisa mini album, EP dulu. Oh, berarti Jadi ya sekarang lagi, ya step by ya, step ya? jadi step by step lah, step Iya, by iya. step. Lagi mau ngeluarin single terbaru? Yap, Iya. ditunggu aja. Oh, bocorin dong sedikit aja. Tentang apa gitu genre lagunya? Genre lagunya Ya. genre lagunya itu nge-rap. Karena Oke. ini lagu ini udah diciptakan dari tahun 2017, tapi baru bisa Hmm. apa ya, dirilis di tahun ini karena memang Ya. kita lagi nunggu momen aja sih ya. Dan kebetulan saat-saat itu juga kayak lagi bentrok banget gitu loh. Hmm. Dan untuk video klipnya masih setema Rahasia. dengan Lati. Oh, oke, baik. Nih, Nggak tolong. bukan ngejiplak Lati ya, Iya, tapi iya, iya, kayak iya, iya. masih apa ya, semut Lati. Oh, iya, iya, oke, oke. Ini bicara tentang video klipnya Lati nih, Mbak. Mhm. Kan lihat dari situ, aduh penghayatannya Mbak Sarah tuh kuat banget. Itu gimana caranya? Kok bisa? Jadi Jangan-jangan, apa jangan-jangan apa ya? jangan-jangan pernah pernah juga kayak gitu, Mbak. Jadi apa namanya disakitin gitu. Ya kalau disakiti itu sudah hal yang sangat wajar ya. Namanya juga Hmm, manusia pasti pernah menyakiti dan tersakiti. Itu udah tersakiti. wajar banget gitu kan. Kalau apa ya, kalau mengalami hubungan yang seperti itu sih Hmm, alhamdulillah aku nggak pernah. Ya mungkin pernah tapi aku tidak menyadarinya gitu dan nggak separah separah. nggak separah nggak separah di Di visualisasinya visualisasinya Lati. Lati gitu. Oke. Heeh. Kenapa aku bisa bisa menghayati Hmm? karena gini, sebagai seniman kan kita harus menghayati dan Iya, kita benar. harus memposisikan diri kita dalam situasi tersebut. Hmm. Seperti itu. Jadi ya aku bisa seperti itu karena aku memposisikan aku sebagai korban yang ada di dalam hubungan ini. Makanya jadi begitu. Oh. Itu retake-nya berkali-kali nggak atau cuma sekali langsung dapat penghayatannya? Sekali sih, Sekali. sekali Wow, aja. keren banget. Mm-mm. Mantap. Ini jadi apa? Jadi aktris dadakan. Ah iya, karena acting ya di video klip Iya, Lati itu. iya. Oke, Mbak nih, kalau misalkan ada nggak sih Mbak pesan-pesan yang mau Mbak Mbak Sarah sampaikan sama teman-teman yang baru
merilis karirnya mungkin, apalagi di tengah pandemi ini kan jadi kayak sulit gitu ya. Jadi makin down itu gimana Mbak? Ada Jadi, kunci sukses gitu lah istilahnya. jadi gini ya guys. Enggak gitu sih, enggak gitu sih. uh, Pesanku dari dulu sampai sekarang nggak akan berubah dan nggak ya sampai selamanya nggak akan berbeda. Pokoknya kalian harus yakin dengan diri sendiri, kalian harus percaya diri. Kalian punya karakter masing-masing. Setiap orang punya karakter masing-masing, nggak bisa Betul, disamain. betul. Jangan mau jadi orang lain, jadi diri kamu sendiri. Dan jangan pesimis, jangan takut karena rezeki setiap manusia itu sudah diatur. Iya, Jadi betul banget. yang penting doa, ikhtiar sama usaha. Oke. Gitu. Mbak, Harus nih, Mbak. yakin pokoknya. Kalau dari konsep video klipnya Lati nih, itu siapa yang mengusungkan pertama? Itu dari Krimi Pandak sama Arab. Video klipnya kan? Iya, video klip Lati. Ya, video klip Lati ya Arab sama Krimi Pandax. Kalau ada nggak sih Mbak cerita susahnya dari video klip itu ngambil tag kan itu kan ada darah-darahnya gitu ya, terus diguyur air gitu kan. Itu gimana ceritanya, sulit gak sih ngambil tag itu video klip? Sedikit sulit waktu itu kru-krunya kan pada sebelum H-1 nih mereka ini udah nyoba kan mau pakai selang gitu jadi biar darahnya tuh keluar kayak natural keluar gitu natural. kan. Iya benar-benar. H-1 tuh nggak apa-apa, aman-aman aja. Ternyata pas hari H namanya juga syuting ya pasti ada aja problem gitu kan. Udah dicobain, udah dimasukin ke sini kan, dipompa-pompa darahnya nggak mau keluar. Akhirnya mau nggak mau nggak pakai selang, ya udah tinggal siram aja gitu. Itu kalau proses make up-nya itu lama nggak sih Mbak? Kalau untuk make up yang pertama kali itu nggak lama sih. Nggak lama. Kalau make up yang kedua lumayan, paling kayak 20 atau 30 menit gitu deh. 20 menit itu yang pertama. Setelah yang kedua. Oh, yang kedua. Yang kedua yang itu pertama, tuh yang apa? Yang iya. Sing dedemite iku. Kalau menurut aku itu lumayan cepet loh ya, 20 menit gitu tuh. Iya. Udah gitu kan tangannya dihitemin tuh. Iya, dibikin gradasi. Iya, degradasi. Gitu. Ininya juga kan semuanya. Termasuk cepet, keren sama banget. Ininya juga sama semuanya. Semuanya itu 20 menit. Iya, kalau aksesoris dan lain-lain sih itu beda lagi. Oke. Kalau untuk make up-nya aja ya maksimal 20 menit kemarin. Shout out to Brigita Liu, kalau keren banget emang. Berarti nih, single yang nanti akan dikeluarin sama Mbak Sarah, berarti itu pasti mengusung budaya-budaya Jawa. Nanti sih nggak ada irama Jawanya sih. Okay. Tapi nanti setelah yang ini bakal ada sentuhan budaya Jawa, dan aku juga mau selipin nada-nada Arab gitu karena aku kan orang Arab. Jadi gitu. Oh, keturunan Arab Mbak Sarah? Iya, Yaman. Oh, Yaman. Tapi orang Indonesia kan bilang Yaman sama Arab ya sama aja ya. Ya Arab gitu. Oke. Terus nih Mbak, berarti awal karir Mbak ini kan karena orang tua ya, karena didikan orang tua gitu. Atau kecil mungkin sering diajak nyanyi ya sama papa main keyboard gitu, Mbak Sarah nyanyi gitu kan. Ada nggak sih Mbak pesan terima kasih gitu pada orang tua udah ngebantu gitu di karirnya Mbak? Menurut aku terima kasih doang itu nggak cukup sih ya buat orang tua. Coba, karena boleh disampaikan kepada orang tua biar orang tuanya nih pasti ngeliat nih orang tua Mbak Sarah. Aduh, jadi pengen nangis. Jangan dong, jangan nangis. Yang pasti makasih banyak buat Mami sama Papa sudah lahir di dunia ini, terus melahirkan aku dan kakak adik. Makasih banyak.
Terima kasih inspirasi yang udah dikasih, terus kasih sayang yang gak ada henti-hentinya, makasih banyak. Dan didikannya yang luar biasa ya. Dan maaf kalau seumpamanya sering berbuat salah, terus bikin tersinggung atau pokoknya tersakiti gara-gara lisan dan perlakuan. Ya makasih banyak. Kayaknya makasih nggak cukup sih kalau dari aku. Tapi aku cuma bisa bilang makasih banyak buat Mami sama Papa. Kalau nggak ada Mami sama Papa nggak bisa sampai sini. Makasih didukung terus. Pokoknya I love you so much. Oke, terima kasih Mbak Sarah. Maaf nih, kita udah bikin nangis. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, salam buat mama papa, buat adik, buat abangnya ya dari kita semua kompas.com. Terima kasih udah bergabung bersama kami. Ya Allah. Semoga sehat-sehat selalu ya Mbak Sarah ya. Amin. Sukses buat Kompas. Ya. Amin. Ditunggu rilis single terbarunya nih, oke? Oh iya, jangan lupa dengerin single aku yang baru kemarin udah rilis. Judulnya I Miss. Iya, aku tahu. Ya, betul. Udah ada di semua digital platforms, ada di YouTube official audionya. Sip. Bagus. Thank you so much. Dadah. Makasih banyak. Dadah.